Selamat pagi. Aja, Miss. Kenapa sayang? Gak apa-apa, kan pakai baju OR. Gak apa-apa. Ini memang harus pakai baju olahraga sih. Anu, pakai baju olahraga. Kan memang kita hari ini adalah memperingati Hari Olahraga Nasional. Jadi kita memakai baju olahraga. Gimana tadi olahraganya seru? Seru. Seru. Olahraga apa enggak tadi di rumah? Olahraga. Olahraga. Iya. Ya. Olahraga juga diperingati secara khusus. Ada harinya, hari khusus diperingati secara nasional. Ya. Menandakan bahwa olahraga itu sangat penting sayang ya. Apalagi di masa pandemi ini itu salah satu cara supaya menjaga kesehatan itu adalah dengan berolahraga. Hani masih disuap mami ya? Kalau makan masih disuap? Enggak. Ini makan sendiri. Enggak ada mama. Kirain masih disuap. Oke. Masih berapa nih? Masih 16, berarti masih 14. Ya 14, 16 kan karena ada memelis 2 di situ. 15 sana. Ah, bukan. 14. 14 masih ada. Ya. Boleh sambil makan, nggak apa-apa ya. Ada yang sambil makan nih, Bio, Hani, boleh nggak apa-apa. Tadi setelah berolahraga kalian mandi dulu atau enggak? Mandi. Ya sebaiknya memang setelah berolahraga itu ganti baju ya. Setelah berolahraga duduk sebentar, jangan lupa harus minum air putih yang banyak. Mengapa? Karena saat olahraga itu tubuh kita mengeluarkan cairan yang banyak, berkeringat ya, berkeringat yang banyak, lalu kita harus mengganti cairan tersebut dengan minum air putih yang banyak. Bukan minum teh, bukan minum es atau apapun, tetapi dia harus minum air putih ya. Air putih itu yang baik, yang sehat. Kemudian istirahat sebentar, lalu kalau bisa mandi. Setelah mandi, baju yang tadi kena keringat tadi harus diganti, ya sebaiknya begitu. Ya, lalu anak-anak bilang, Mem Elis tadi pakai baju itu, sekarang masih baju itu, iya. Mem Elis tadi tidak bawa baju ganti waktu datang dari rumah, jadi ya pakai baju ini lagi, ya. Oke. Saya juga nggak bawa. Gitu, ya. Baiklah, untuk hari ini materi kita sudah di tema 2, subtema 3 ya. Oke sayang. Ya, bahasa Indonesia. Mem Elis mengingatkan dulu begini. Minggu ini masih ada beberapa PH ya. Hari ini aja ada apa? OR kan PH-nya. Ya, OR ya hari ini PH-nya ya. Nah, sudah Ya. belajar kan? Oke. Pasti Lalu sudah besok, dong. Lalu besok PH-nya adalah sains, ya. PH sains, kemudian hari Seninnya ada PH bahasa Indonesia. Nah, minggu ini terus minggu depan kita masih belajar ya, masih belajar tema 2, subtema 4 ya minggu depan. Lalu minggu depannya lagi baru kita mulai PTS. Nah, sayang untuk materi kita bahasa Indonesia masih ada satu subtema lagi ya. Hari ini dan besok itu tema 2, subtema 3. Minggu depan tema 2, subtema 4. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau PKN sudah selesai ya kan, materinya sudah sampai tema 2. Matematika juga sudah, terus SBDP juga. Jadi anak-anak pinter-pinter semua ya. Untuk sampai tengah semester ini materi kita sudah tersampaikan juga dengan baik semuanya ya.
Jadi nanti materi untuk PTS kita itu semuanya 2 tema itu, tema 1 dan tema 2. Gitu ya. Jadi kita nanti tidak ada masih ada ketinggalan materi setelah tengah semester tidak ada. Kita sudah menyelesaikan. Dan Mem Elis bersyukur, puji Tuhan, anak-anak sudah bisa mengikuti semua dengan baik ya. Apalagi kalau materi bahasa Indonesia ini kan kita hanya mengulang berbicara tentang dongeng, kemudian menulis atau mendeskripsikan laporan hasil observasi dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi teks. Jadi hampir sama materinya ya. Jadi Mem Elis melihat anak-anak semua sudah hampir semuanya sudah paham. Jempol buat kalian semua. Ya, ini materi kita hari ini. Mem Elis share dulu. Viona makan apa, Vio? Bubur McD. Makan bubur. Oke. Setelah berolahraga makan bubur. Kalau saya makannya apa hari ini? Biasa biskuit doang. Biskuit dong. Aku nggak makan, Miss. Belum dimasakin. Alden belum sarapan? Belum, aku belum dimasakin. Oh, Mami belum. Mami masih masak ya, sayang ya? Aku sama susu. Oh, sama susu. Ya, Mem Elis juga ya, nanti minum susu. Tadi juga sudah makan snack juga, sudah makan buah juga. Wah, keren hari ini. Kita sehat bersama ya, sayang ya. Semoga kita semua terhindar dari sakit. Ya, nih materi kita hari ini. Anak-anak juga bisa melihat di Bu Pena halaman 151 ya. Untuk materi bahasa Indonesia. Halaman berapa, Miss? Halaman 151, Nak. 151. Kita hari ini santai aja ya. Karena sudah capek, sudah berolahraga. Nanti mungkin sekali aja ya, 1 kali join. Habis itu nanti kalian soalnya ada tes tari juga kan nanti. Ya. Supaya tidak terlalu capek. Ayo sayang, untuk materi tema 2 subtema 3 itu adalah tentang menyayangi tumbuhan ya. Sebenarnya subtemanya hampir sama, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan, kemudian kita memahami cara mereka berkembang biak, caranya kita merawat dan lain-lain. Itu berkaitan hampir sama semua. Ya, lalu sekarang kita masuk ke wawancara ya. Kalau tema 2, subtema 1 dan 2 itu kita berbicara tentang dongeng ya kan? Jenis-jenis dongeng, kemudian unsur-unsur dongeng, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dongeng yang sudah ada gitu ya, menulis kembali dongeng, kemudian bagaimana kita memahami isi dongeng, memahami pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, itu kalau tema 2 subtema 1 2. Sekarang kita masuk ke subtema 3 itu tentang wawancara. Apa sih wawancara ini? Ini sudah ada materi pertama banget nih bahasa Indonesia nih. Dan waktu itu Mem Elis kasih tugas mewawancara orang tua di rumah. Hanya ada beberapa anak yang mengumpulkan. Nanti ternyata karena berkaitan, nanti Mem Elis kasih tugas yang ini lagi, yang sama. Yang belum mengumpulkan nanti harus kumpulkan. Ayo, siapa yang tahu apa sih wawancara itu? Berbicara. Berbicara. Ayo, apalagi? Menanyakan. Menanyakan. Betul, apalagi? Menanyakan orang. Menanyakan orang. Pintar. Ada lagi? Ya, betul ya. Jawabannya Verena, Sai, semuanya betul ya. Tadi sampai lagi 1 ya. Ya. Wawancara itu adalah mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, ya. Suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, waktu itu Mem Elis lihat Gaby, Dea, Fania,
Siapa lagi ya? Yang sudah melakukan wawancara bersama orang Ini tua. sudah kan, Miss? Siapa sayang? Ini sudah kan, Miss? Sudah. Kristo juga, betul. Nah, Jadi sudah kan, Miss? ya sayang, Gaby juga. Nah, waktu itu Hani, Miss. nanti Memelis cek lagi, Memelis lupa ya, nanti Memelis cek. Nah, waktu itu kalian sudah melakukan wawancara. Berarti kalian sudah tahu siapa sih narasumber itu? Kan ada tulisnya tadi. Mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Siapa berarti narasumbernya? Ya, sesuatu orang. Nggak tahu siapa. Ayo, ada lagi? Ya. Narasumber itu ada. Narasumber itu adalah orang lain yang ingin kita tanya, ya. Lawan bicara kita atau orang yang ingin kita gali informasi. Nah, itu namanya narasumber. Narasumber itu adalah dia yang mempunyai informasi lalu kita bertanya. Pemilik Memberi informasi, ya. Berarti misalnya waktu itu Gaby bertanya ke Mama atau Fania bertanya ke Mama, berarti narasumbernya Gaby atau narasumbernya Fania adalah ya Mami. Ya, karena Mama yang Gaby bertanya ke Mama lalu Mama menjawab semuanya. Lalu Gaby baru tahu, oh informasi dari Mama itu ini ya, benar. Nah, ya, itu namanya narasumber, orang yang memberikan kita informasi. Ya. Narasumber adalah orang yang memberi informasi, itu ada di buku kamu, benar ya. Jadi kalian bisa lihat saya halaman 150, narasumber adalah orang yang memberi kita informasi. Boleh dikasih lingkaran atau dikasih garis bawah, dikasih stabilo, boleh ya. Setelah tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Setelah tema, pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya. Nah, ini juga menggunakan kata tanya sama aja. Ya, nih. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Nah, nih. Sebelum kamu melakukan wawancara, ini harus disiapkan dulu. Pertanyaannya harus disiapkan dulu. Nanti kalau kamu sudah bertemu dengan narasumber bingung. Aduh, mau tanya apa ya, lupa. Nah, supaya tidak lupa, tidak seperti itu, harus ditulis dulu di kertas. Enggak apa-apa. Seperti Mem Elis tadi. Mem Elis tadi waktu mimpin kamu renungan pagi, itu Mem Elis menulis itu. Pagi-pagi tadi Mem Elis sudah menulis. Supaya nanti Mem Elis berbicaranya tidak bingung. Ya, karena tulisannya sudah ada, sudah jelas. Ya, itu menghindari supaya kita tidak kebingungan saat bertemu dengan narasumber. Ya. Kemudian daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu maksudnya ya. Bahasa Indonesia yang baku berarti yang baik dan benar. Gitu ya. Supaya apa? Orang yang kita wawancarai itu merasa dihargai, dihormati. Ya, tidak dengan bahasa yang tidak sopan, tidak dengan bahasa yang sehari-hari yang tidak baik. Gitu, yang baku, yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Ya, kemudian nih kata tanya yang fungsinya juga yang dapat digunakan saat kita wawancara. Nih ya, kata tanya selalu ini ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa itu fungsinya untuk apa? Nih, menanyakan sesuatu atau peristiwa. Apa yang kita lakukan pada hari ini tadi? Nah, contohnya kan. Apa yang kita lakukan hari ini? Apa, Hayu? Belajar. Ayo, Kristo. Mem Elis sekarang yang mewawancara Kristo. Kristo adalah narasumber Mem Elis. Kristo, apa yang kita lakukan hari ini tadi, sayang? Olahraga. Olahraga bersama. Ya, dalam rangka apa itu? Ayo, Hani, dalam rangka apa kok kita olahraga bersama hari ini? Dalam rangka apa? Hari Olahraga Nasional.
Pintar, memperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, tuh. Itu kan tadinya Mem Elis nggak tahu itu informasinya. Nah, karena Mem Elis nggak tahu, lalu Mem Elis bertanya kepada narasumber. 1 Kristo, 2 Hani. Kristo, apa sih yang kita lakukan hari ini tadi, Kristo? Olahraga, Mem, olahraga bersama. Lalu Mem Elis masih bingung, tanya lagi. Hani, dalam rangka apa olahraga tadi, Han? Kok kita olahraga hari ini? Nah, Hani menyampaikan ke Mem Elis, beritahukan ke Mem. Itu dalam rangka Hari Olahraga Nasional, Mem. Nah, tuh. Akhirnya Mem Elis paham, tahu ya informasi dari kedua narasumber Mem Elis tadi. Dengan menggunakan kata tanya apa. Gitu ya. Lalu siapa? Ayo, Mem Elis tanya Verena dan Eren. Eren dan Verena ini kata siapa untuk menanyakan orang? Nah, Eren dulu. Eren, tadi kalau mengikuti olahraga dengan baik, Eren, siapa sih tadi yang memimpin kita senam itu, Eren? Fajar. Ayo, Eren bingung ya? Mr. Fajar. Iya, Mr. Fajar. Siapa itu berarti menanyakan orang, ya? Siapa yang memimpin kita? Ayo, Verena. Siapa sih yang memimpin doa tadi waktu olahraga? Miss Elis. Miss Elis. Nah, Miss Elis. Gitu. Siapa tahu ada teman yang tidak ikut olahraga. Ini contoh ya. Yang ada teman yang tidak ikut olahraga. Ada yang bertanya misalnya, Fiona tadi ikut olahraga? Iya. Aduh, olahraganya tadi siapa ya yang memimpin? Nah, kalau tadi Fiona menonton, berarti Fiona tahu jawabnya. Oh, Mr. Fajar tadi. Kayak gitu ya. Menggunakan kata tanya siapa. Kemudian berikutnya adalah di mana. Ayo, menggunakan kata di mana nih. Niko sama Nathan ya, Niko sama Nathan. Niko dulu. Niko, ini yang selalu mewawancara adalah Mem Elis. Narasumbernya Mem adalah kalian. Niko, di mana sih tadi Bapak Ibu guru senamnya itu? Sekolah. Di sekolah, pintar ya. Nathan, sedangkan anak-anak mengikuti olahraga tadi di mana, Nathan? Di rumah. Oh, Nathan, Le. Karena waktu Nathan connectin ID-nya bilang invalid ID. Invalid. Ya. Oh, jadi tadi Nathan nggak ikut olahraga ya, sayang ya? Iya. Oh, nggak ikut Olahraga juga. Terus kayaknya bilang ke gurunya. Gurunya siapa? Mem Elis. Enggak, yang Siapa olahraganya. Oh, Mr. Fajar. Oh, oke. Oh, berarti mungkin tadi sinyalnya yang kurang bagus ya, Nathan. Oke, nggak apa-apa. Siapa ini? Fania. Fania. Tadi anak-anak mengikuti olahraga di mana, Fania? Miss. Fania di mana? Di luar. Di mana? Mana ya? Tadi Fania olahraga loh, di mana? Di rumah. Masing-masing. Di rumah masing-masing. Masing-masing, betul. Kapan? Nah, kapan ini? Alden. Kapan kita melakukan olahraga bersama, Alden? Miss. Menanyakan waktu kapan? Kapan kita olahraga bersama? Pada September 2021 siang pagi hari. Pagi hari. Tanggalnya jangan lupa. Tanggal berapa? Tanggal 9. Pintar. Nah, ini ya mengapa? Oke.
Siapa ini ya? Fiona dan Gebelin. Gebelin, mengapa? Ya, mengapa kita kok harus berolahraga, Gebelin? Mengapa? Agar tubuh kita sehat. Ya, pinter. Karena karena dengan berolahraga tubuh kita menjadi sehat. Pinter, hebat. Nah, Viona ada lagi jawaban yang lain. Mengapa sih kita harus berolahraga, Vio? Supaya kita tidak tertular COVID. Pinter, supaya badan kita tidak tertular oleh penyakit. Ya, terutama seperti COVID-19. Nah, pinter ya. Oke. Lalu terakhir bagaimana? Nah, nih bagaimana ini Marcel dan Nana. Marcel, bagaimana sih caranya kita supaya berolahraga itu saat kita berolahraga? Ya, memang ulangi. Bagaimana caranya supaya saat berolahraga badan kita tidak menjadi sakit? Otot kita tidak sakit. Pemanasan. Ya. Kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pinter, hebat ya. Nana, ada jawaban lain, Nana? Hai. Nana tidak ada. Miss. Oh, apa sayang? Sudah cukup? Pemanasan sudah cukup. Oh, pemanasan. Oke. Ya supaya otot kita tidak kaku, tidak sakit sebelum berolahraga harus pemanasan dulu, Mem. Caranya harus pemanasan dulu. Betul, hebat ya. Nah, gitu sayang. Jadi saat kita mewawancara orang lain itu harus kita pikirkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanya, seperti yang dilakukan Mem Elis barusan, ya kan? Menggunakan apa kata tanya, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sampai di sini paham ya? Paham. Oke, sekarang dengarkan Mem. Mem Elis akan baca satu teks dan nanti Mem Elis akan bertanya. Oke? Dengarkan dulu, nanti Mem Elis akan bertanya. Cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang, isi pot dengan media tanam, seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram di setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Nah, nih, sekarang Mem Elis tanya. Setelah kalian mendengar ya kan? Setelah kalian mendengar yang dibaca Mem Elis, sekarang Mem Elis akan bertanya kepada kalian. Oke, yang tadi belum menjawab Mem adalah, belum Mem Elis panggil adalah ini. Nah, setelah itu kalian buka halaman. Itu suaranya saya di mute dulu. Halo sayang, saya di mute nak. Ya. Oke, yang tadi belum adalah nih Rafael sama Dea sama Abel ya. Rafael dulu. Oke. Sekarang setelah tadi mendengar yang dibaca Mem Elis, sekarang Mem Elis tanya Rafael. Ya, Rafael tadi sesuai bacaan, apa langkah-langkahnya saat kita mau menanam tanaman anggrek? Apa langkah-langkahnya? Siapkan pot, lalu tanahnya harus lembab, dan lalu taruh biji di tanah yang lembab di pot. Udah? Lalu siram. Disiram setiap hari. Pinter. Itu ya, apa yang dilakukan ketika kita ingin menanam anggrek?
Nah, siapkan pot terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa diberikan media tanah. Ya, tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Nah, setelah itu letakkan bibit di dalamnya. Jangan lupa disiram setiap pagi. Nah, itu. Berarti siapa ini Rafael ternyata fokus. Pinter ya, Nak ya. Oke. Nah, Mem Elis sekarang tanya kepada Dea. Dea, Mem Elis menggunakan kata mengapa. Ya, Dea,